Wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak berkuku genap membuat resah anggota Koperasi Peternak Sapi di Lembang. Sebab sapi perah yang terpapar akan menurunkan produksi susu sapi hingga 80%. Namun Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat sudah mengantisipasi penyebaran penyakit ini. Sudah 16 tahun Nara Wahyudin, warga desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, menjadi peternak sapi perah. Dari 6 ekor sapi yang dipelihara, dia bisa menghasilkan sekitar 40 liter susu. Per 2 minggu, Wahyudin bisa memperoleh sekitar 2 hingga 3 juta rupiah, cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Namun saat ini wabah penyakit mulut dan kuku membuat Bapak 41 tahun ini resah, meski seluruh sapinya sehat dan produksi susu masih stabil. Ya, saya udah dengar, udah lihat juga di berita-berita ya, televisi. Ternyata penyakit PMK itu sangat ngeri gitu, menakutkan gitu ya buat peternak khususnya bagi saya gitu. Nah, alhamdulillah ya berhubung saya anggota koperasi KPSBU, ada dari tim KPSBU yang memberikan pengarahan-pengarahan dan petunjuk untuk pencegahan penyakit PMK itu. Kondisi yang sama juga dirasakan Yoga Alamsyah, peternak sapi perah lain. Penyakit mulut dan kuku yang merebak membuat bapak 2 anak ini khawatir, sebab sapi perah yang dipelihara tidaklah sedikit, yakni berjumlah 42 ekor. Dalam sehari, sapi-sapinya bisa menghasilkan 220 liter susu dengan pendapatan bersih setiap 2 minggu mencapai 5 juta rupiah. Jadi ketika ada wabah ini, dari pengurusnya, dari pengawasnya, kemudian dari stafnya, penyuluhnya, para medisnya, IBKeswannya itu langsung turun ke lapangan mengasih tahu kami informasi bahwasanya PMK sekarang lagi merebak. Nah, kami akhirnya dikasih ilmu. Nih, daripada ini cegahlah dulu sebelum terjadi. Akhirnya kami dikasih ilmu untuk mencegah dengan menyemprotkan sitrun setiap 2 kali sehari. Para peternak meminta pemerintah turun tangan menanggulangi wabah penyakit mulut dan kuku. Merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku yang terjadi akhir-akhir ini telah membuat resah para peternak sapi perah di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pasalnya, sebagian besar warga di daerah ini mengandalkan usaha mereka dengan beternak sapi perah seperti ini. Namun, hal ini menjadi ancaman serius dan perlu dilakukan antisipasi sejak dini. Sebab jika tidak, maka para peternak sapi perah akan merugi dan akan berimbas kepada pendapatan mereka. Para peternak sapi perah di Lembang tergabung dalam Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU). Saat ini ada 20.500 ekor sapi dari 4.500 peternak aktif. Dalam sehari susu yang masuk ke koperasi antara 120 sampai 130 ton. Koperasi sendiri telah melakukan sejumlah tindakan preventif seperti memberikan pemahaman para peternak soal ciri-ciri penyakit ini, himbauan dan pengecekan kesehatan hewan oleh petugas kesehatan hewan dari koperasi, juga pembersihan kandang dan memerhatikan pola makan hewan. KPSBU Lembang menjamin susu sapi yang positif penyakit masih aman dikonsumsi selama dimasak dengan benar. Ini kan wabah ya, ini kejadian luar biasa. Jadi kami minta ke pemerintah memang harus menyiapkan dana untuk mengganti ternak-ternak yang di stamping. Supaya peternak ini mau melapor. Begitu. Oh, ini sapi saya kena, kemudian di stamping, kalaupun dijual, sisanya kekurangannya itu bisa dibantu oleh pemerintah. Itu penting sekali. Nah, yang kedua, yang kami inginkan dari pemerintah segera dilakukan adalah vaksin. Karena dengan vaksin ini, maka mudah-mudahan sapi ini menjadi kuat. Karena kan ini virus, sehingga kalau virus ini harus dilawan dengan ketahanan tubuhnya, dengan imun yang kuat di sapinya. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat mengklaim telah mengantisipasi wabah penyakit mulut dan kuku sejak kasus ini mencuat. Di antaranya melakukan pengambilan sampel, menyemprot cairan disinfektan, melakukan pengobatan terhadap hewan ternak yang memiliki gejala agar tidak menular ke yang lain, serta melakukan pengawasan. Dari hasil pengecekan di lapangan, ada 2 ekor sapi yang terjangkit penyakit. Namun Dinas Perikanan dan Peternakan meminta masyarakat tidak panik. Namun demikian ya yang saya tekankan dan perlu langkah awal karena ini penyakit bukan merupakan penyakit zoonosis ya. Karena ini tentunya ya dengan merebaknya penyakit ini akan mengganggu ya ekonomi lah khususnya para peternak dan para stakeholder yang memang ini
perlu mendapat perhatian kita. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, ada 9 wilayah yang terjangkit kasus penyakit mulut dan kuku di Jawa Barat, yakni Kabupaten Garut, Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, dan Bandung. Meski tingkat penularan penyakit ini cukup tinggi, namun tingkat kematian hanya 1-5%. Selain itu, virus penyebab penyakit ini tidak menular pada manusia. Zai ul Haq, Rizky Rahadian, Helmi Suryanegara, Kabupaten Bandung Barat.